Sudah masih nunggu narasumber sebentar ya. Baik, kesepakatan kemarin dimulai jam 7.50 ya. Ya, Oke, dimulai aja dulu, enggak apa-apa. Yuk. gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia WhatsApp dari Bidika Smart. Dan yang saya hormati seluruh mentor dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, serta teman-teman semua peserta WhatsApp yang saya hormati. Baiklah, Alhamdulillah, Alamin. Kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul melalui via Zoom meeting untuk melakukan apel pagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Humaydi, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada doa. Kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh beliau, Bapak Humaydi. Kepada Bapak Humaydi, disilahkan. Ya, serta rasa happiness yang berbahagia, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar jalannya lancar, berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama yang akan dipimpin dan disiapkan Bapak Muhammad Amirullah. Kepada Bapak Muhammad Amirullah, disilakan. Pada teman-teman semua untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini dan untuk meningkatkan nasionalisme kita kepada bangsa dan juga negara, mari kita dengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kemenak yang akan dipandu oleh Mbak Febriana Sabta Astuti dari kelompok 2. Semuanya siap gerak. Bisa nanti ada lomba senam angkat kelas. Makanya perhatikan baik-baik supaya mohon dimatikan dulu.
untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke panitia Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dari saya, Febrilia, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kementerian Agama dan doa. Tadi untuk Mars Kementerian Agama di layar saya kok nggak berjalan ya, sama. Ya, Sama, jadi Pak. untuk besok selanjutnya untuk petugas yang mempunyai tugas untuk menayangkan, sebelumnya sudah dicek dulu ya. Jadi tadi kurang keklik, jadi tidak keluar gambarnya. Baik, selamat pagi Bu narasumber, sudah hadir? Pagi. Selamat pagi. Baik, karena Bu narasumber sudah hadir, maka untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai dan sebelumnya saya akan mengenalkan narasumber yang akan memberikan materi dari pagi hari ini hingga selesainya pembelajaran di hari ini di pembelajaran agenda kedua untuk nilai-nilai dasar PNS. Baik, akan kami perkenalkan, beliau adalah Ibu Dr. Hajah Nikmatul Afiah, SOS MSI. Beliau lahir di Nganjuk 11 Maret 1973. Pangkat golongan beliau saat ini sebagai Widaiswara Ahli Madya di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dan untuk pengalaman-pengalaman jabatan beliau, beliau mengawali karir sebagai Widaiswara dulu di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Dan saat ini beliau sebagai Widaiswara Ahli Madya di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Riwayat pendidikan S1 dan S2, kemudian untuk gelar doktor beliau peroleh dari Universitas Diponegoro Semarang. Untuk perkenalan singkat itu dapat kami sampaikan dan kami informasikan kepada narasumber untuk peserta kita di angkatan 13 ya, angkatan 13. Ini jumlahnya sama ya dengan angkatan yang sebelumnya ada 41 peserta dan mereka adalah para guru, ada juga dari penghulu dan sebagian lain dari
kementerian. Itu untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ibu Dr. Hajah Nikmatul Afia untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mukhlasin yang sudah menghantarkan di kelas kita pada pagi hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. baik. Bu. Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Baik, ini mumpung masih ada apa namanya panitia, apa namanya desain pembelajaran kita pada pagi hari ini, adik-adik insya Allah sesuai jadwal ya. Namun karena yang 9.30 harusnya ada core values ya, employer branding ASN, itu sudah diisi ya, Pak Mukhlasin ya. Sudah diisi, Ya, Bu. Bu. Ya, Ya, nanti teknisnya gimana mau maju iya. atau gimana? Berarti nanti kelompok 2 maju di 9.30 ya. Oke. Kelompok 2 maju di 9.30, terus kelompok 3 otomatis berarti maju di 13 ya. Jam 13, kelompok 4 di 14.30. 14.30. Iya. Itu ya. Jadi silahkan nanti yang kelompok 2, 3, dan 4 nanti menyesuaikan. Untuk kelompok 1 berarti kita tetap untuk stay di main room ini ya. Baik, adik-adik, izin kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Nikmah, maaf. Selamat Ini biar pagi. teman-teman Ya, yang di kelompok 2, 3, 4 ini bisa meninggalkan Zoom dulu karena kita mulai pembelajaran untuk kelompok 1 ya. boleh ya. Iya, silakan. Nanti gabung lagi sesuai arahan dari Bu Nikmah tadi, teman-teman. Yang kelompok 2 maju di 9.30, kelompok 3 maju di jam 13, kelompok 4 maju di jam 14.30. Gitu nggih? Ya, sekarang bisa meninggalkan Zoom dulu. Kita fokus pembelajaran ke kelompok 1 dulu. Terima kasih. Yang 11 orang berarti yang mana Mbak Dwi? Yang kelompok 4? Iya, Bu. Oke, ya. Baik, adik-adik kita lanjutkan. Selamat pagi buat semuanya. Semangat. Wabarakatuh. Salam. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sore, wabarakatuh. salam sehat untuk kita semuanya. Baik, para peserta, untuk sesi yang keempat ini, kelompok 4 pembelajaran siap akan kita mulai. Kita sudah hadir narasumber kita, Ibu Dr. Hajah Nikmatul Afia, yang akan memberikan materi. Dan materi ini di terakhir ini mungkin nanti tidak sampai maghrib, jadi mungkin sampai sebelum asar gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti peserta masih mantap sampai maghrib nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa, nanti WI-nya udah ya istirahat. Ini istirahat. Baik, Bapak Ibu, marilah kita awali pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang non-Muslim bisa menyesuaikan dan waktu sepenuhnya kita langsung pada Ibu Dr. Hajah Nikmatul Afia. Monggo Bu, disilakan untuk kelompok ini spesial ini jumlahnya ada 11. Nah, Ya, silakan. oke. Baik, terima kasih Pak Mukhlasim ya. Pranata Humas ya, Prahum di Balai Diklat Keagamaan Semarang sing paling ganteng dhewe Ya, satu-satunya sana ya. nggak ada tandingannya ya Om ya. Hmm. Baik, terima kasih. Izin adik-adik kita mulai pembelajaran kita. Jika ada yang mungkin belum bergabung nanti bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Jadi kalau kita ucapkan semangat pagi, walaupun ini sudah sore ya, siang menjelang sore, adik-adik, kalau diklat pelatihan itu semangatnya terus semangat pagi. Maka ketika saya ucapkan semangat pagi, adik-adik balas dengan kepalan tangan kanan, penuh dengan power ya. Ucapkan pagi, 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 yes. Luar biasa, gitu ya. Jadi pagi, pagi, pagi 3 kali, yes, luar biasa. Kita coba ya adik-adik ya. Ya. Baik, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, adik-adik luar biasa semuanya ya.
Mungkin ini kita di apa namanya di kelompok 4 ya sudah agak sore jadi semangatnya kayaknya udah mulai kembali lagi ya. Tadi di siang hari mungkin rodok lemes gitu ya adik-adik ya jam-jam ngantuk ya. Baik, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu berkumpul kembali ya di apa namanya forum Zoom ini untuk melanjutkan ya pembelajaran kita di agenda 2 nilai-nilai dasar PNS ya. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus ya. Jadi adik-adik, kalau misalkan seluruh materi yang akan saya sampaikan sudah tercover semuanya, insya Allah kita sebelum asar sudah selesai ya. Maka mohon kerjasamanya, perhatikan apa yang akan saya sampaikan nanti supaya tidak lost informasi ya. Baik. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Mukhlasin ya, biodata saya singkat. Sekarang saya ingin satu persatu mengenal adik-adik semuanya, karena insya Allah nanti kita akan masih ketemu lagi pada sinkronus yang berikutnya ya. Ada 11 orang spesial di kelompok 4 ini. Ketua kelompoknya siapa? Mas, Mbak? Saya, Bu. Oke, Mas Yoga ya? Nggih. Oke, baik. Silakan mungkin bisa dimulai dari Mas Yoga, perkenalkan nama lengkapnya siapa, nama panggilan, kemudian dari satker mana dan jabatannya apa. Monggo Mas Yoga. Baik. Terima kasih Ibu Widya Iswara yang saya hormati. Perkenalkan teman-teman dan panitia. Nama saya Yoga Prastowo Mukti, bisa dipanggil Yoga. Saat ini saya dinas di MTS Negeri 2 Sukoharjo dengan jabatan sebagai guru IPA. Baik, Mas Yoga, guru IPA di MTS 2 Sukoharjo. Matur nuwun, selamat bergabung Mas Yoga, sehat dan semangat selalu nggih. Nggih. Oke, baik yang berikutnya adik-adik silakan. Saya nggih, Bu. Oke, Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rina Wulandari. Satker saya di MTS Negeri 5 Gunung Kidul, jabatan sebagai guru bahasa Jawa. Baik, Mbak Rina, terima kasih sebagai guru bahasa Jawa. Honor. Oh ya. Oke, di MTS. Terima kasih. Sehat semangat selalu, Mbak Rina. Iya, terima kasih, Bu. Lanjut, adik-adik silakan. Izin memperkenalkan diri, Bu. Iya, monggo. Perkenalkan Bu Nikmatul Afiah, nama saya Rista Ikta Indita Putra, biasa dipanggil Putra. Untuk satker saya di KUA Mantri Jeron Kota Yogyakarta. Untuk profesinya adalah penghulu ahli pertama, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mas Putra sebagai penghulu ya, calon penghulu ahli pertama di KUA Kota Yogyakarta. Ngayuk Jakarta ya Mas yo? Oke, baik. Semangat selalu Mas Putra. Berikutnya adik-adik silakan. Izin memperkenalkan diri, Bu. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roji Azam, panggilan saya Azam. Satker saya di Man Purbalingga, jabatan sebagai guru akidah akhlak. Oke, guru akidah akhlak. Baik, terima kasih Mas Azam sebagai guru akidah akhlak ya dari Man Purbalingga. Iya, betul. Oke, baik, semangat sehat selalu Mas Azam. Yang berikutnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Munfarida, panggilannya Ida, dari Satker Kan Kemenak Kabupaten Klaten, formasi perencana ahli pertama. Oke, baik, terima kasih Mbak Ida dari Kemenak Kabupaten Klaten ya. Ini saya kayaknya baru nemu nih yang perencana ya. Jadi maksudnya angkatan yang di periode-periode sebelumnya ini perencana. Perencana ahli pertama ya Mbak Ida ya. Oke, Bu. Oke, baik. Selamat bergabung. Sehat semangat selalu Mbak Ida. Amin. Terima kasih. Oke, yang berikutnya adik-adik silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Mursida. Satuan kerja saya dari UIN Wali Songo Semarang, jabatan calon dosen asisten ahli Ibu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak. Mbak panggilanmu siapa Mbak? Ya, panggilannya Mursida, Bu. Oke, Mbak Mursida. Di prodi apa Oke. Mbak? Untuk prodinya teknik lingkungan, Bu. Oke, teknik lingkungan. Oke. Kemarin alumni teknik lingkungan mana? Alumni Teknik Industri Pertanian di Institut Pertanian Bogor, Bu. Oh, dari IPB ya. Oke, Oke. baik. Terima kasih Mbak Mursida ya. Oke, sami-sami, Bu. Selamat bergabung, sehat, semangat selalu. Oke, amin. Oke, yang berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin memperkenalkan Bu, nama Sutriani, panggilan Ani. Saya dari Satker MTSN 6 Karanganyar, jabatan Guru Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani dari MTS ya sebagai guru bahasa Indonesia. Selamat bergabung, sehat, semangat selalu ya Mbak ya. Iya, Bu, siap. Oke, berikutnya adik-adik yang nomor 8, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ibu, nama saya Swastia Vera Setianikma, biasa dipanggil Vera. Saya bertugas di kantor Kemenak Kota Magelang. Jabatan saya Pranata Humas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Mbak Vera sebagai Pranata Humas ya. Humas, Mana ya. Kota Magelang. Kota Magelang. Berarti Pak Arif ya Kasubagnya ya. Pak, Pak Arif. Oh ya. Nanti kalau ketemu Pak Arif, salam dari coachnya gitu ya. Oh, Bu. Nanti saya sampaikan. Oke, baik. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, nama saya Syakir Ahmad, biasa dipanggil Syakir. Unit kerja saya di MAN 2 Kota Semarang sebagai guru geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sakir. Oh, ini tadi yang dibilang sama Mas siapa tadi di kelas sebelah, di kelompok sebelah ya. Guru geografi. Baru Iya. nemu 2 orang ini, guru Oh, geografi. iya, iya, Bu. Oke, Iya, Bu. baik. Selamat bergabung Mas Sakir. Iya, Sehat, siap, Bu. semangat Terima selalu. kasih. Lanjut berikutnya adik-adik silakan. Baik, perkenalkan saya Usi Fahrisanur, dipanggil Usi. Saya bertugas di MAN Pekalongan sebagai guru fisika. Terima kasih Mbak Usi, guru Ya, fisika. Ini PR ya berat ya, sama-sama. Oh, ya. buat murid untuk tertarik belajar fisika ya. Ya, betul, betul. Oke, baik. Ini bisa Mbok pakai sebagai inovasimu nanti ya di Oh, oke, siap. Bisa buat ide. Baik. Terima kasih. Sehat semangat selalu Mbak Usi. Ini yang Sama-sama. kelas terakhir ya. Terakhir silakan. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Veronica Wahyuningtyas. Saat ini bertugas di kantor Kemenak Kabupaten Temanggung untuk jabatannya sebagai penyuluh ahli pertama agama Katolik. Oke, penyuluh agama. Oke, terima kasih Mbak Veronica. Panggilannya siapa? Vero apa? Vero, Bu. Oke, Mbak Vero ya. Penyuluh agama Katolik Kemenak Kota. Kemenak Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung. Iya. Baik, enak ya Mbak ya di Temanggung dingin pasti ya. Kalau di Semarang panas, di sana Iya, pasti. Bu. Baik adik-adik, 11 orang peserta sudah memperkenalkan diri. Semoga nanti adik-adik melihat dengan tusi jabatannya ya. Dalam rangka menyusun rancangan aktualisasi ya. Oke, sebelum mulai masuk saya jelaskan terkait dengan skenario pembelajaran kita pada agenda 2 karena nanti kita 5 hari ke depan, bukan 5 hari ya, sampai hari kelima ya. Hari kelima, Sabtu, Ahad kan tidak kehitung ya. Sampai hari kelima, gambaran penugasan untuk adik-adik semuanya pada masa asinkronus nanti akan kita sampaikan seluruhnya di awal sehingga adik-adik bisa memetakan untuk pengerjaan tugas asinkronus dan diupload melalui LMS kita Balai Diklat Keagamaan Semarang Learning Center atau BLC. Baik, seperti biasa sebelum masuk saya ingin mereview, ingin mengetahui pemahaman adik-adik semuanya terkait dengan beberapa agenda yang sudah dipelajari melalui MOOC ataupun Safe Learning ya pada MOOC
aplikasi Swajar dari Lembaga Administrasi Negara. Kita berarti di kelas ini sampai nomor absen 41 berarti ya. 41 dimulai dari nomor absen 31 ya. 31, 32, 33, 34, 35. Baik adik-adik, pembelajaran self learning ya melalui MOOC sudah kita lalui. Kira-kira ya dari pembelajaran tersebut terkait dengan agenda-agenda yang ada dalam Latsar CPNS ini yang sudah adik-adik ketahui ada berapa agenda ya yang sudah kita pelajari dalam Latsar CPNS. Silakan pengetahuan adik-adik pada saat self learning. Monggo silakan nanti sesuai dengan nomor absennya, nggih. Oke, jatuh ke 34 silakan siapa nomor absen 34? Saya, Bu. Nggih. 35 atau 34? Sorry, 35 ya. Oh, 34, Mbak. Benar 34. Karena sudah kita remove yang 34-nya. Ini 35 kelihatan. Nggih. Dalam MOOC kemarin ada 4 agenda. Kemarin yang agenda pertama wawasan kebangsaan dan bela negara, hari ini agenda kedua terkait dengan pelayanan. ASN berorientasi pelayanan. Oke, kemudian ada berapa agenda jadinya Mbak Ida ya? Ada 4, Bu. Ada 4. Kemudian agenda ketiga apa, Mbak? Agenda ketiga nama agendanya apa? Agenda ketiga terkait Smart ASN. Terus agenda keempat, Agenda keempatnya aktualisasi, Bu. aktualisasi. Baik, eh, adik-adik ya, agenda-agenda ini memang kelihatannya sepele ya. Namun ternyata pengalaman saya mengajar berkali-kali di Latsar CPNS ini, di agenda 1, biasanya saya ngajar di agenda 1, saya tanya ya, kira-kira pemahaman adik-adik sampai di mana? Di agenda 2 kembali kita tanya. Di agenda 3 juga bahkan ya sampai pada pembelajaran secara klasikal itu ternyata setelah kita tanya masih ada juga yang belum paham ya. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini kita mencoba mengulas kembali. Ada agenda-agenda apa saja yang ada pada Latsar CPNS ini. Agenda pertama ya. Agenda pertama adalah namanya bukan wawasan kebangsaan, tapi sikap perilaku bela negara ya. Agenda 1 adalah agenda sikap perilaku bela negara. Agenda kedua adalah agenda apa Mas, Mbak? Nilai Nilai dasar Nilai PNS. dasar nilai-nilai dasar PNS. Nilai dasar PNS ya, bukan ASN. Agenda yang ketiga adalah agenda nopo Mas, Mbak? Kedudukan dan peran PNS. Oke. Bukan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ya, karena itu sudah pakai yang Keplan yang lama ya. Tetapi yang baru, adik-adik kurikulum yang baru di agenda 3 adalah agenda kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan gitu ya. Oke, di agenda 4 adalah agenda Habituasi. Itu keempat agenda ya. Jadi jangan salah antara nama agendanya dan isi dari agenda tersebut ya. Agenda 1, agenda sikap perilaku bela negara, bukan agenda wawasan ya. Wawasan nanti isinya. Oke, yang berikutnya pertanyaan kedua. Agenda 1, sikap perilaku bela negara. Ada berapa materi di agenda 1? Silakan nomor absen 36. Iya, Bu. Oke, Mbak Ani silakan. Nggih, agenda wawasan kebangsaan bela negara
terdiri dari 4, Bu. Agendanya bukan agenda wawasan kebangsaan. Agenda sikap perilaku bela negara. Agenda 1, agenda sikap perilaku bela negara. Oke, ada berapa materi? Eh, meliputi Pancasila, Mhm. UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu menurut Mbak Ani ada 4 ya adik-adik di agenda 1 ya. Agenda 1 adalah sekali lagi agenda 1 bukan wawasan kebangsaan tapi sikap perilaku bela negara. Mungkin ada yang lain yang bisa menjawab untuk agenda 1 ini ada berapa materi atau mata pelatihan? Nomor absen 35, Iya, silakan. ya, baik Ibu. Untuk Oke. Ya. agenda, oh ya, baik. Agenda 1, agenda sikap dan perilaku bela negara ada 4 yang ada di dalamnya, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke. Kemudian analisis isu kontemporer Oke. dan kesiapsiagaan bela negara. Oke. Ada berapa tadi berarti Mbak Mursida? Ada 3, mohon maaf Ibu. Ya, Ya, soalnya saya nunggu nih satu lagi apa ya ini ya yang keempat ya. ya, saya ingat lagi ada 3 Bu. Oke, baik. Benar sekali adik-adik ya. Jadi agenda 1, agenda sikap perilaku bela negara, ada 3 mata pelatihan. 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 2, analisis isu kontemporer. 3, kesiapsiagaan bela negara. Kita menginjak ke agenda 2. Agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, Pegawai Negeri Sipil. Ada berapa materi atau mata pelatihan di dalamnya adik-adik? Silakan nomor absen 32. Oke, Mbak Vera. Oh, saya. Nomor absen 32. Siapa? Kedua. Pak Putra, Bu. Oh, Pak Putra. Pak Putra, berarti saya pikir tadi Mbak Vera yang 32. Bukan ya. Pak Putra, silakan. Ada berapa materi di agenda 2? Mana? Mas Putra mana? Di daftar peserta tidak ada. Oh, nggak ada. Lah itu nomor 30 absen 32 siapa, Mas? Mas juga. Harusnya Pak Putra tapi mungkin keluar. Tadi Oh, ada. Tadi kan sudah ikut perkenalan tapi sekarang mungkin kurang tahu, Bu. Saya tanyakan via WA oh, dulu. terlempar gitu tah? Nggih, mungkin. Ya sudah, kita ganti nomor 33 kalau gitu. Nomor 33 saya, Bu. Mas Azam. Nggih. Ya, Mas. Materi agenda 2 nggih. Oh, ada berapa, Mas? Materinya kalau nilai-nilai dasar PNS kan berakhlak nggih, Bu. Berorientasi, pelayanan, akuntabel, apa Oke. malah kompeten, hanya harmonis, Yap. L-nya loyal, A-nya lagi adaptif, dan K-nya kolaboratif. Berarti ono piro, Mas? Kemudian berorientasi anggota A, K, H, L, A, K. 7 napa nggih? Iya. Baik adik-adik ya. Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS ada 7 materi ya. Dari mulai pokoknya adik-adik lihat pada core values berakhlak ya. Sesuai yang disebutkan di dalam undang-undang adik-adik tentang aparatur sipil negara. Undang nomor berapa? Undang-undang nomor berapa Mas? Mbak, undang-undangmu gue loh. Undang-undangmu itu Mas, Mbak dipelajari nggih.
Kalau belum punya Undang-Undang Nomor 20 tahun 10 tahun 2023 2023. tentang aparatur sipil negara, di-download nggih Mas, Mbak, dipelajari. Oke. Oke. Oke, berakhlak ya, ada 7 materi. Sekarang kita ke yang ketiga. Agenda ketiga, kedudukan dan peran PNS ya. Tiga satu, absen 31. Ibu, Silakan, Mbak. ya, agenda ketiga yaitu kedudukan dan peran PNS. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agendanya ada manajemen ASN, smart ASN, kemudian profesionalisme ASN, serta kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada 3. Oke, terima kasih Mbak Rina. Adik-adik, Iya, di Bu. agenda 3, sekali lagi nama agendanya adalah kedudukan dan peran PNS ya, untuk mendukung terwujudnya smart governance, bla 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 ya. Ada 2 mata pelatihan di sana ya. Yang pertama manajemen ASN, kedua smart ASN ya. Kalau di jadwal itu panitia itu mengkondisikan ya adik-adik ya, tapi apa namanya sejatinya di agenda ketiga itu ada 2 mapel ya, mata pelatihan. Pertanyaan berikutnya, agenda 4 adalah agenda habituasi. Nah, sekarang kita ingin menjawab pertanyaan ya, apa keterkaitan agenda 1, 2, dan 3 dengan agenda 4 habituasi? Kira-kira mungkin ada yang bisa menjawab adik-adik. Nomor absen 38. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Untuk agenda pertama tadi kan sikap perilaku bela negara, kemudian Agenda, yang oke. kedua tadi nilai-nilai dasar PNS, kemudian yang ketiga itu kedudukan dan peran PNS. Untuk agenda pertama dan kedua itu kaitannya yang pertama kita sebagai warga negara diminta mungkin wawasan kebangsaan kita digali lagi. Kemudian untuk yang kaitannya dengan kedua kita sebagai PNS harus punya nilai-nilai dasar yang tadi wawasan kebangsaan, kemudian nilai bela negara, kemudian untuk setelah itu kemudian kita sebagai pelayan masyarakat harus berakhlak gitu nggih. Kemudian yang ketiga untuk kedudukan dan peran PNS setelah kita punya nilai-nilai berakhlak, kemudian kita sebagai punya manajemen PNS yang disebut dengan smart ASN. Setelah itu kemudian itu bisa diaktualisasikan melalui agenda 4 itu habituasi. Begitu kira-kira Ibu. Oke, baik, terima kasih Mas Syakir ya. Adik-adik sebetulnya sudah memahami ya bagaimana keterkaitan agenda-agenda ini dengan agenda 4 ya, habituasi ya. Di agenda 1 ya, agenda 1 sikap perilaku bela negara, adik-adik diantarkan oleh fasilitator ya, mempelajari terkait wawasan kebangsaan ya. Di wawasan kebangsaan ini tentunya adik-adik akan dibawa untuk lebih mengenal bagaimana bangsa Indonesia ini ya, yang kita kenal bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya, kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan suku, bangsa ya, bahasa gitu ya adik-adik ya. Sehingga seharusnya Indonesia itu sudah jauh lebih baik berkembang ya. Dan tidak hanya menjadi negara berkembang saja ya dari dulu ya, harus ada progresnya kira-kira seperti itu ya. Namun kondisi realnya bahwa kita Indonesia itu ya masih terbelakang mungkin ya dibanding negara-negara yang pada saat itu selevelnya ya seperti Singapura, Malaysia, mereka sudah lebih melaju ya dibanding Indonesia. Kemudian adik-adik diajak untuk mempelajari secara baik secara demografi, secara geografi negara Indonesia untuk menumbuhkan ya. Menumbuhkan salah satunya adalah nilai-nilai dari bela negara, cinta tanah air dan bangsa, seperti itu ya. Maka adik-adik diminta oleh fasilitator untuk membuat matriks rencana aksi bela negara RABN. Di mana di dalam RABN adik-adik akan melihat
instrumen ya untuk mengukur kira-kira bagaimana sih penerapan kita terhadap apa namanya sikap perilaku bela negara adik-adik sebagai seorang calon pegawai negeri sipil. Misalkan ya, Bu, saya sudah tahu Bu nilai-nilai bela negara itu ya ada 5 Bu, cinta tanah air dan bangsa, sadar berbangsa dan bernegara dan sebagainya ya sampai nomor 5 ya. Saya sudah hafal Bu gitu. Apa hanya sampai pada tahap adik-adik paham, tahu, hafal? Nah, yang lebih dari itu bahwa kita harus bisa untuk menginternalisasi, kemudian melaksanakan, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang PNS. Contoh, ya, untuk menunjukkan cinta tanah air dan bangsa. Salah satunya, adik-adik mungkin melaksanakan setiap kali ada apel. Kalau kita pegawai ya, biasanya setiap hari Senin ada apel. Maka kita mengikuti apel tersebut ya. Itu sebagai salah satu bentuk dari indikator bahwa adik-adik itu telah menerapkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Kemudian apa Bu? Apa namanya? Mencintai atau menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Nah, maka sebagai seorang PNS tentu kita akan bagaimana cara kita untuk menerapkan nilai-nilai tersebut ya sehingga itu nanti nilai-nilai itu tidak hanya sekedar menjadi wacana saja, tidak hanya sekedar secara normatif kita mengetahuinya, tapi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang PNS. Itu di awal agenda 1. Kemudian adik-adik diantarkan oleh fasilitator untuk lebih memahami terkait dengan analisis isu kontemporer, yaitu analisis yang terjadi ya di sekitar kita, baik secara nasional maupun internasional, isu-isu yang mengglobal seperti narkoba, radikalisme, terorisme, kemudian ada lagi mengerucut ke hate speech, money laundry, ya kan? Kemudian ke apa lagi adik-adik yang menjadi isu-isu. Nah, untuk menangkal ya kekuatan kita sebagai seorang ASN untuk menangkal isu-isu itu semuanya, maka kita diberikan kekuatan berupa modal insani ya. Modal insani. Ini sudah dipelajari atau belum di modul yang pertama ya? Artinya di agenda 1. Modul insani berupa modal ketabahan, modal sosial, ya adik-adik ya. Untuk bagaimana kita bisa menyikapi terhadap isu-isu yang terjadi tersebut, ya, isu-isu secara nasional maupun internasional, isu-isu yang mengglobal. Nah, maka adik-adik sebagai CPNS itu tidak dibebani dengan untuk bagaimana adik-adik bisa menyelesaikan isu-isu yang secara nasional, secara internasional tersebut ya. Tetapi adik-adik dihantarkan ya untuk mencoba menyelesaikan ya isu-isu yang terjadi di satker adik-adik masing-masing. Maka pada agenda 1 adik-adik dihantarkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi isu-isu yang kemudian kita diminta untuk ya mencari penyebabnya dan menentukan kegiatan-kegiatan sebagai solusi kreatif dan inovatif untuk penyelesaian isu tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Itu di agenda 1 ya. Jadi kontribusi agenda 1 terhadap agenda 4, adik-adik nanti membuat analisis isu ya. Menggunakan alat analisis seperti APKL, USG, Fishbone untuk mencari penyebab dan sebagainya atau alat analisis atau tools-tools yang lainnya yang bisa digunakan untuk menganalisis isu. Kemudian apa Bu keterkaitan agenda 2? Nah, ketika isu tadi sudah adik-adik analisis, maka akan kita temukan satu core isu. Satu core isu tersebut tidak akan bisa kita carikan obatnya atau solusinya sebelum adik-adik mengetahui penyebabnya. Itu nggih. Nah, maka untuk mengetahui penyebabnya kita akan mencoba menganalisis sehingga nanti adik-adik akan bisa menentukan treatment yang cocok ya untuk menjawab apa isu yang terjadi di satker adik-adik. Nah, ketika sudah menemukan penyebabnya, Bu, ternyata penyebabnya begini, maka solusi saya, ya, saya ingin membuat bla bla bla, misalkan. Nah, membuat itu tentu nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan adik-adik susun.
Nah, kegiatan-kegiatan inilah nanti yang akan kita kaitkan dengan core values berakhlak ya, 7 berakhlak tersebut. Itu. Nanti menjadi salah satu penugasan adik-adik ya. Berikutnya di agenda ketiga. Agenda ketiga itu berfungsi sebagai scanning. Alat untuk meneropong isu-isu yang adik-adik tetapkan di agenda 1 tadi. Misalkan ada 5 isu, itu kira-kira masuk dalam manajemen ASN atau smart ASN. Misal, kurangnya ya karena isu kan kita dahului dengan kalimat-kalimat negatif ya, kurangnya, belum adanya, belum maksimalnya, belum optimalnya, belum tersedianya, seperti itu ya adik-adik ya. Maka misal ada isu belum kurangnya disiplin pegawai ya dalam mengikuti bla 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 di bla bla bla. Misalnya di itu di lokusnya di mana gitu ya. Kira-kira itu masuk bahasan manajemen ASN atau masuk smart ASN adik-adik? Kurangnya disiplin pegawai, manajemen atau smart? Manajemen. Manajemen. Oke, itu Manajemen. masuk di bahasan manajemen. Jadi kita scanning agenda 3 bahwa kurangnya disiplin itu kita teropong, kita lihat ternyata masuk di manajemen ASN. Misalkan satu lagi, kurangnya keterampilan teknologi informasi pada bagi pegawai apa namanya dalam melaksanakan tugas sebagai bla 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 di bla bla bla. Kira-kira apa? Smart atau manajemen? Smart. 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 Oke, smart ya. Jadi kita bisa ya untuk melakukan scanning dengan menggunakan agenda 3 ini. Nah, itu nanti akan adik-adik buat susun itu pada deskripsi isu yang merupakan bagian dari bab 2 rancangan aktualisasi adik-adik ya. Oke. Nah, berikutnya maka bisa saya sampaikan bahwa agenda 1, 2, dan 3 ini bukan merupakan agenda yang terpisah atau parsial begitu, tetapi saling berkaitan dalam rangka terlaksananya nanti agenda 4. Nah, di agenda 4, adik-adik nanti akan melaksanakan yang namanya membuat rancangan, ada pembimbingan rancangan, ada pembimbingan untuk laporan ada seminar rancangan, kemudian pembimbingan laporan, dan seminar laporan aktualisasi. Nah, ketika adik-adik sudah mengimplementasikan, mengaktualisasikan di masa habituasi selama off 1 bulan, maka nilai-nilai berakhlak yang dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan tadi, adik-adik ya, harapannya itu nanti menjadi habits ya, menjadi kebiasaan buat adik-adik semuanya ya. Misalkan di sini Mas Yoga. Mas Yoga telah mengimplementasikan inovasinya selama 1 bulan. Harapannya walaupun nanti Mas Yoga sudah lulus sebagai CPNS ya, sudah menjadi PNS, Mas Yoga tetap akan melakukan menerapkan ya kan core values berakhlak di dalam tugasnya sehari-hari di satker tempat Mas Yoga. Gitu guys. Jangan sampai nanti halo wong wis lulus wis jadi PNS ngapain kita berakhlak gitu ya. Dan sebisa mungkin adik-adik inovasi yang sudah dibuat tidak berhenti sampai di situ, akan tetap terus dilaksanakan ya, walaupun adik-adik mungkin sudah diberikan tugas lagi yang baru. Maka saran saya buatlah inovasi yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan ya dengan baik di satker adik-adik yang secara signifikan nanti akan bisa meningkatkan ya jenis layanan tertentu di satker adik-adik. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya jelaskan terkait penugasan ya, seluruh penugasan kita di agenda 2 ya. Hari ini kita sudah mulai secara sinkronus ya adik-adik ya. Untuk besok ya kita hari ini sinkronus dan ada asinkronus 5 CP. Ngapain saja Bu di asinkronus? Maka adik-adik nanti ada 2 penugasan, baik secara individu maupun secara kelompok. Secara individu silahkan membuat atau menyusun learning journal dalam bentuk record suara MP3, nanti yang akan diupload adalah linknya saja atau URL. Sementara tugas kelompok, silahkan tadi Mas Yoga kan sudah kebagi menjadi 2 kelompok ya, kelompok 4A dan kelompok 4B ya. Leres Bu. Nanti sampai akhir penugasan di agenda 2 ini, silakan itu tetap ya kelompoknya ya.
Oh, oke. Sama Ya. saja karena adik-adik sekarang kan kita tidak bisa akses Kolabjar, jadi sementara pakai BLC, jadi kelompoknya tetap saja nanti. Kalau di Kolabjar lebih mudah kita sebagai media suara untuk memanage anggota kelompok. Jadi saya biasanya nggak pernah sama ya antara tugas kelompok hari pertama sama tugas kelompok hari kedua, saya rolling. Selalu saya rolling. Ketuanya pun juga saya ganti-ganti ya, karena ketua nanti yang akan upload di Kolabjar. Ini kalau berbasiskan LMS Kolabjar ya. Namun karena kita masih belum bisa akses, jadi kita sementara kelompoknya disamakan saja, kelompok 4A dan 4B. Nah, untuk tugas yang pertama silahkan masing-masing kelompok beranggotakan 5, berarti kelompok 4B mungkin 6 nanti ya, berdiskusi siapa ya sepakat untuk siapa tokoh yang akan dijadikan role model. Boleh yang sudah meninggal atau boleh masih tokoh yang memang masih eksis ya, silahkan saja. Nah, dari tokoh tersebut nanti adik-adik tayangkan. Misalkan kita akan mengangkat B.J. Habibie, maka ada tayangan B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang kesekian. Kemudian B.J. Habibie itu juga merupakan bapak teknologi gitu ya. Ada tayangan-tayangan tentang beliau ya. Baru setelah tayangan itu di akhir, silakan nanti kelima anggota kelompok tersebut menjelaskan satu persatu. B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang kesekian. Beliau telah menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Hal ini bisa dibuktikan dengan ya tindakan beliau atau kebijakan beliau pada saat bla bla bla. Misalkan ya gitu ya adik-adik ya. Nah, nanti itu misalkan Mas Yoga ya di kelompok 4A. Terus anggota kelompok 4A berikutnya itu adalah Mbak Rina misalkan. Mbak Rina menyambung nanti. B.J. Habibie juga merupakan tokoh yang telah menerapkan nilai akuntabel. Hal ini bisa dibuktikan dengan bla bla bla. Itu ya. Itu di tugas kelompok hari pertama ya. Silahkan nanti kerjasama. Nah, adik-adik, karena kita pembelajarannya sore hari, nah tadi saya lupa menyampaikan di main room, tapi barangkali sudah disampaikan oleh panitia. Setiap kali pembelajaran sinkronus, yang mana adik-adik ada penugasan asinkronus, adik-adik pagi belum ada tatap muka melalui Zoom, adik-adik bisa langsung akses ke BLC ya, melihat penugasannya apa, sudah bisa langsung dikerjakan ya. Bahkan seperti sekarang ini kita belajarnya sore, pagi tadi adik-adik sudah buka, mungkin udah selesai ya tugas individunya ya. Mas Yoga sudah selesai? Sampun. Dereng. Begini itu belum dibuka atau gimana Sudah, nih? sudah download tapi belum dikerjakan. Saya sudah Karena download Bu, tugasnya. tapi saya di kantor lagi banyak kerjaan, jadi ya harap maklum gitu ya. Nggak Iya, apa-apa, Bu. yang penting saya tunggu 2359 nanti malam. Oh, siap kalau Itu itu. untuk tugas yang individu ya. Namun untuk yang tugas kelompok kita kasih spare waktu sampai besok. Jadi adik-adik masih ada waktu untuk mengerjakan diskusi dengan kelompoknya. Baik, jelas ya, tugas individu kelompok hari pertama. Kita lanjut ke hari kedua. Hari kedua ada asinkronus 10 CP. Sama, masih ada 2 penugasan, baik secara individu maupun kelompok. Individu masih tetap membuat learning journal ya. Kalau yang pertama tadi learning journal dari mulai adik-adik mengikuti self learning ya di apa namanya MOOC sampai dengan pembelajaran hari ini. Silahkan diceritakan. Cerita aja ngalir ya pengalaman belajar adik-adik. Saya mengikuti MOOC, saya mendownload modul-modulnya, saya mempelajarinya, kemudian saya ngantuk misalkan ya. Silahkan cerita apa adanya. Di tugas individu hari kedua juga sama ya, adik-adik membuat learning journal. Terus yang ini apa yang diceritakan? Silakan adik-adik menceritakan pengalaman pada saat asinkronus itu boleh ya. Kita apa namanya melakukan pembelajaran secara asinkronus. Kami melakukan diskusi kelompok untuk membuat penugasan gini-gini. Nah, penugasan kelompok di hari kedua ini adik-adik nanti membuat melakukan benchmarking walaupun secara online ya. Jadi data-data informasi bisa dari internet, melalui telepon, video call. Lokusnya mana ya? Lokus yang kita tuju untuk benchmarking ya tentu adik-adik kalau memilih lokus silakan cari atau pilih lokus yang memiliki keunggulan, memiliki inovasi tertentu terkait jenis layanan ya. Artinya jangan
kita ambil lokus benchmark itu yang mungkin instansi ataupun perusahaan yang lagi collab atau perusahaan yang lagi mundur gitu ya. Kan kita mau mencari best practice ya adik-adik, maka kita cari mungkin kalau instansi pemerintah itu yang sudah memiliki predikat zona integritas WBK atau WBBM. Kalau perusahaan itu yang mungkin sudah memiliki ISO banyak ISO gitu ya. Seperti itu. Itu, monggo silakan. Silakan pilih lokusnya. Boleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, bisa juga perusahaan atau BUMN. Nah, kemudian untuk yang apa namanya objeknya boleh individu ataupun boleh yang organisasi. Nah, kalau ya ini kita mungkin adik-adik, Bu, saya organisasi saja, Bu. Soalnya kalau individu kan sudah tadi role model di tugas yang pertama gitu ya. Boleh silakan ya di organisasi. Laporannya tidak dalam bentuk video, adik-adik membuat dalam bentuk laporan tertulis maksimal 5 halaman. Untuk perintah detailnya bisa kita lihat di PLC. Ini untuk tugas hari yang kedua ya. Jadi, Konfirmasi Bu, mohon maaf. 5 halaman ya. Ini di sini tertulisnya sorry. 3 lembar. Ya. Boleh 5, boleh 3 deh adik-adik. Kalau nggak salah soalnya yang di penugasan itu 3 ya. Iya, ini 3. Iya. Oh ya, oke. Boleh silahkan saja menyesuaikan. Oke, kemudian hari ketiga masih asinkronus, adik-adik mengerjakan tugas kelompok dan individu. Tugas individunya membuat matriks, tugas kelompoknya membuat media infografis. Misalkan di kelompok tersebut ada yang dari penghulu, ada yang dari guru, ada yang calon dosen, misalkan ya, maka sepakati. Kita ingin membuat infografis yang dari salah satu mungkin dari penghulu. Penghulu ingin membuat infografis terkait penyampaian persyaratan nikah. Nah, infografis ini kan lebih efektif ya adik-adik karena berupa media informasi yang mana walaupun satu lembar nanti ada gambar-gambar, ada juga informasi dalam bentuk teks sehingga itu menarik dan pengguna layanan kita, user kita itu tidak bolak-balik nanya apa ya persyaratannya, apa ya yang harus disiapkan, apa ya gitu. Melalui infografis tersebut mereka sudah bisa melihat apa namanya persyaratan nikah misalkan. Atau kalau guru mau membuat infografis terkait apa? Penerimaan siswa baru misalkan. Nah, itu silakan ya. Tugas individunya matrik berakhlak nanti saya akan jelaskan setelah ini saya tampilkan. Hari keempat, adik-adik kita sinkronus, ini tidak ada penugasan. Jadi adik-adik masih bisa istirahat, alhamdulillah gitu sehari gitu ya. Masih bisa napas gitu ya. Ini nanti walaupun tidak ada penugasan adik-adik, ini kita seharian full sampai capek ya. Dari pagi sampai sore kita Zoom ya. Kita Zoom. Oke, kita ke hari yang kelima. Hari terakhir, ada 3 JP, kita Zoom secara sinkronus. Nanti insya Allah ini pengayaan saja, conclusion ya untuk materi kita di agenda 2. Ada asinkronus 3 JP, adik-adik seperti biasa mengerjakan tugas secara individu, membuat learning jurnal, tapi tidak dalam bentuk record suara, tapi dalam bentuk teks ya. Ini adalah penugasan-penugasan yang insya Allah nanti adik-adik kerjakan. Untuk lebih jelas, instruksi dari penugasan ini bisa dilihat di BLC. Saya lanjutkan, saya jelaskan terkait dengan bentuk matriks. Kurang lebih nanti akan seperti ini di penugasan individu hari ke-3 ya. Jadi adik-adik semuanya ya, karena ini tugas individu, semua harus upload penugasan ini. Matrik ini ya, nanti dalam adik-adik membuat rancangan, ini kalau misalkan adik-adik punya core isunya sudah fix, ini tidak akan terbuang ya, akan tetap bisa dipakai untuk mengerjakan rancangan. Tapi kalau adik-adik isunya berganti, maka yang ini tidak bisa dipakai lagi. Tapi nggak masalah, nggak usah galau ya. Pokoknya deadline-nya sampai agenda 4 mulai harus sudah punya fix core isu, gitu ya. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi itu adik-adik ya. Gitu. Nah, penjelasan terkait dengan beberapa kolom yang ada di sini. Bedanya dengan nanti yang akan adik-adik susun pada rancangan, itu ada 2 kolom yang belum tercantum di sini, yaitu kolom output yang letaknya setelah tahapan,
Dan satu lagi kolom keterkaitan dengan visi misi organisasi, yaitu kolom yang terakhir. Jadi matriks rancangan adik-adik nanti terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Yang di sini belum tercantum yaitu output dan keterkaitan dengan visi misi organisasi. Nah, maka adik-adik nanti akan saya jelaskan di sinkronus yang kedua ya, selama 1 JP. Jika mungkin ada yang kurang jelas, untuk mengerjakan penugasan sampai dengan hari sebelum sinkronus kedua, adik-adik nanti bisa ditanyakan lebih lanjut melalui grup juga nggak apa-apa ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas, monggo silahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak Vera. Oke. Untuk learning journal dalam bentuk rekornya itu ada pembatasan waktu. Kalau yang sebelumnya kan 3 menit. Nah, ini Oke. apakah boleh lebih dari 3 atau berapa? Terima Iya. kasih. Kurang lebih saja ya Mbak, nggak apa-apa. 3 lebih sedikit juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Fleksibel saja adik-adik. Yang penting tidak memberatkan ya. Oke, ada lagi? Mohon izin bertanya, Bu. Oke, silakan Mbak. Siapa ini Mbak Ida? Ida. Mau tanya tentang tugas benchmarkingnya itu untuk laporannya ada template-nya juga atau tidak? Oh tidak, bebas template-nya, tapi memuat pertama profil organisasinya ya, profil organisasi Lokus. Kemudian yang kedua, silakan diceritakan penerapan berakhlaknya ya pada Lokus benchmark kita. Misalkan nanti Mbak Ida akan melaksanakan benchmarking ke PT KAI misalkan, atau ke bank mana, atau ke instansi pemerintah mana. Oh, di sana ternyata sudah melaksanakan, menerapkan berakhlak dari berorientasi pelayanan di apanya, ya, tercermin di apanya. Atau adik-adik kalau misalkan nggak mau susah-susah, sesama di Kementerian Agama juga boleh ya, kita jadikan lokus benchmark, misalkan Kemenak Kota Jogja yang sudah WBBM, ZI WBBM, Bantul sudah ZI WBBM. Kemudian mana lagi ya yang memang bagus ya, inovasinya sudah dilaksanakan dengan baik, boleh kita jadikan lokus benchmarking. Gitu ya Mbak Ida. Oke, silahkan adik-adik yang... Maaf, izin lagi bertanya. Nah, gimana? 2 itu tadi nggih, profil sama cerita penerapan berakhlak. Itu yang penerapan berakhlak hanya 1 core saja atau 7? Iya, baik adik-adik, bagus pertanyaannya ya. Jika memang di sana itu, tapi kalau 1 nggak mungkin ya, karena kan kalau sebuah instansi ya sudah menerapkan atau sudah memiliki predikat BBK, BBBM atau memiliki prestasi yang lainnya, misalkan madrasah gitu, pasti dia akan sudah banyak ya menerapkan core values berakhlak, entah akuntabelnya, harmonisnya, ya kan? Kolaboratif. Kalau harmonis dan kolaboratif itu sepertinya suatu hal yang mustahil kalau tidak dilaksanakan ya. Karena dia kalau tidak menerapkan harmonis, kolaboratif, tentu dia tidak akan bisa mencapai sampai prestasi tertentu seperti itu ya adik-adik ya. Tidak harus ketujuhnya ada, tetapi paling tidak menggambarkan dari beberapa nilai dalam berakhlak. Kalau 1 kayaknya nggak mungkin ya, pasti lebih dari itu. Gitu ya Mbak Ida. Oke, Nggih, silakan terima adik-adik jika ada kasih. lagi. Nggih. Mas Yoga sudah jelas, nggih. Mbak Vera sampun. Insya Allah sambung. Bu. Oke. Ya, Mbak Veronica gimana Mbak Vero? Sampun jelas, Bu. Nggih, nanti Mbak Veronica kalau ngambil isu sebaiknya sesuai dengan jabatannya sebagai penyuluh agama Katolik ya. Kali nanti ada isu-isu yang bisa Mbak Vero buatkan inovasinya sehingga nanti bisa bermanfaat gitu ya. Oke, kemudian Mbak Usi sampun. Ampun. Oke, Mas Azam. Paham nggih? Nggih, paham, paham. Mbak Ani sampun nggih? Sampun, Bu. Sampun, alhamdulillah. Mas Syakir? Sampun, Bu. Ampun. Mas Putra? Mas Putra tadi sempat terlempar ya, Mas ya?
Iya, Mas. Halo Mas Putra. Oh, kayaknya gangguan ya. Oke, baik. Mungkin Mas Putra di balik gunung ya, adik-adik ya. Jadi sinyalnya itu kehalang gunung gitu ya. Oke, baik. Demikian ya materi pada sore hari ini adik-adik terkait ini awal ya di agenda 2. Insya Allah nanti kita eksplor kembali pada sinkronus yang 9 CP ya. Oh iya 9 CP itu tanggal berapa tuh kita? Mbak Wi, 9 CP tanggal Wih, Ibu, tanggal 30. tanggal 30 ya nanti saya bicarakan dengan ini ya adik-adik dengan panitia kira-kira apakah bisa full saya ngajar di tanggal 30 tersebut. Baik, kita akhiri pembelajaran kita sudah waktu adzan asar ya. Sudah tidak ada lagi ya yang ditanyakan sudah jelas. Ini Mas Putra udah bisa ini. Mas Putra, eh, halo Mas Putra. Oh, bergerak sebentar terus diam lagi ya dia ya. Mas Putra bisa mendengar suara saya? Oh ya, sepertinya memang ini ya, putus nyambung ya. Gitu. Halo Bu, mohon maaf Bu, jaringan tiba-tiba hilang Bu. Oh ya, kamu nggak ada di balik gunung gitu ya Mas yo? Tidak Bu, saya di kota tapi kok jaringannya kayak gini nggak tahu Bu. Oh iya ya Mas, ya opo iku ya sudah nggak apa-apa. Tadi tak Mohon maaf Bu, panggil Mas Putra ada di mana gitu ya, tapi nggak ini dengerin. sudah kembali normal lagi. Nggak sih, nggak manggil gitu sih Mas. Maaf Bu, maaf. Ya, oke baik adik-adik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Insya Allah kita akan ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, Yes. luar biasa. Biasa. Oke, sampai ketemu. Sehat selalu semua adik-adik. Semangat ya. Ibu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, waktu saya kembalikan ke panitia. Masih ada Pak Mukhlasin di sini. Oke, terima kasih Bu narasumber, Ibu Dr. Haja Nimatul Afia yang telah membersamai dari kelompok 1 sampai 4 sampai jam setengah 4 ini ya, luar biasa. Dari jam 8 selalu beliau tidak berhenti-hentinya memberikan wawasan untuk adik-adik kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang diterima bisa menjadi tambahan manfaat ilmu untuk bekal teman-teman semuanya bergabung di Kementerian Agama. Dan nanti kita akan bisa ketemu lagi secara tatap muka ini di hari Senin, Selasa, Rabu atau Kamis Bunda ya? Sinkronus lagi nanti. Di hari Sinkronus Rabu. lagi. Di hari Rabu ya. Di hari Rabu, Om. Tapi begini, masalahnya itu Ya. ada mungkin sampai siang kayaknya aku bisanya itu. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti pokoknya segala informasi, jika ada perubahan jadwal dan macam-macamnya, Ya. nanti kita informasikan di grup. Gitu, nggih. Terima Oke. kasih teman-teman semuanya, utamanya kepada Ibu narasumber telah memberikan materi dari pagi hingga sore hari ini. Terima kasih. Marilah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman karena ini sudah jam persiapan, mungkin jam 4 pulang ya. Jadi sholat asar persiapan untuk terkait dengan tugas, dibatasi waktu tiap tugas itu sampai dengan jam 23:59. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, tugas bisa diselesaikan. Mari kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas rekod jangan lupa. Oke. Udah ya. Direkod dulu terakhir di end.